Kita lagi di Kampung Tugu, tempat keroncong Tugu. Di sini ada Om Arthur. Ya, gue Gary. Jadi di sini kita mau interview tentang sejarah gimana keroncong Tugu itu ada, lahir dari mana, dan siapa aja orang-orang dalamnya. Selamat sore. Selamat sore. Ger. Ganteng juga lu ya. Sejarah keroncong Tugu itu dari mana sih Om? Apa karena namanya Kampung Tugu? Ya. Jadi keroncong yang ada di Indonesia ini lahir dari Kampung Tugu. Di mana orang Tugu itu dulunya adalah warga negara Portugis yang bermukim di Malaka. Tapi ketika Malaka jatuh ke tangan Belanda, mereka dibawa ke Batavia tahun 1641. Tahun 1641. Di Batavia mereka ditawan, kemudian dijadikan budak. Nah, setelah dimerdekakan, dibebaskan, mereka dijuluki sebagai kaum mardekers, artinya orang-orang yang dimerdekakan. Tetapi mereka harus mengganti nama dan agama. Kenapa tuh? Karena Belanda ingin menghapus jejak Portugis. Oh. Pertama, nama Portugis diganti menjadi nama Belanda semua. Makanya farm gue ini Michels. Michels itu Belanda. Justru itu nama asli family gue tuh gue nggak tahu. Karena Dipaksa diganti. Kemudian dulunya Katolik harus mau jadi Protestan. Kenapa tuh? Ya kan Katolik Portugis Belanda dulu Protestan. Oh. Dan agamanya orang Belanda itu agama nasionalnya adalah Protestan. Nah, setelah dua syarat setujui, kemudian mereka dimerdekakan. Tetapi orang-orang ini nggak puas karena mereka tetap terbelenggu dalam kehidupan sehari-hari, membuat sekitar 23 family, kurang lebih 150 jiwa meninggalkan Batavia, pergi ke suatu tempat sebelah tenggara Batavia kurang lebih 12 km menuju suatu tempat hutan yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Itu terjadi tahun 1661. Nah, kepindahan mereka itu mereka membawa alat musik serta yang mereka mainkan. Apa gitu? Ada pronga, macina, gitera, rebana, biola. Itu khasnya. Iya, nah itulah mereka mainkan. Belakangan musik yang mereka mainkan orang menyebutnya sebagai musik keroncong. Karena dari dua instrumen yang ditimbulkan oleh pronga dan macina, cerung 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 cerung. Jadi orang menyebutnya bunyinya cerung 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 jadi keroncong. Nah, itu sejarah asal muasal keroncong di Indonesia yang kemudian menyebar ke seluruh Nusantara. Itu sekitar abad ke-19. Ketika pelabuhan Tanjung Priok mulai dibangun tuh tahun 1800 sekian, jadi orang Tugu mulai keluar memperkenalkan musik ini yang akhirnya terbawa ke seluruh Nusantara. Itu keluarnya itu kira-kira tahun berapa? 1880-an lah. Oh, itu lama berarti dari 1600 ini. Iya, karena memang ini di hutan tempat persembunyian. Lah, kemudian dari mana penyebutan Tugu? Tugu itu kependekan dari Portugis, tulisannya Portugues. Oh, jadi diambil tugunya. Portugis sendiri artinya orang Portugis. Kalau Portugis artinya orang Portugal. Itu sebutan. Oh iya. Lah kemudian karena balik lagi ke keroncong tadi sudah mewabah dan menasional, bahkan banyak grup-grup yang terbentuk. Di Tugu pun dibentuk grup, namanya Orkes Pusaka Moresco Tugu. Itu pertama tahun 1925, karena mulai populer ya. Iya, mulai populer. Moresco Tugu ini terhenti tahun 42 ketika Jepang masuk ke Nusantara. Karena Jepang menganggap keroncong Tugu yang dimainkan oleh orang-orang Tugu ini hanya dinikmati sebagian besar oleh orang-orang Belanda untuk pesta-pesta dansa-dansi dan sebagainya. Akhirnya Belanda melarang. Ditambah juga keroncong yang kita mainkan ini bisa berirama cepat, berirama mars, yang akhirnya membangkitkan semangat patriotisme dari para pejuang. Jepang. Iya. Karena takut membangkitkan
semangat patriotisme. Iya. Oke. Tetapi di Solo karena lagunya mendayu-dayu, Jepang membolehkan. Karena nggak ada untuk membangunkan semangat Iya, itu. karena di luar Tugu keroncong itu hanya dinikmati untuk ditonton dan didengarkan. Tidak bisa aktif dansa dancing, nggak bisa. Selain Tugu dulu ya. Bahkan oleh orang Jepang keroncong di Solo itu dijadikan alat propaganda Gimana dong? Oke. Ah. Jadi propaganda ini. untuk menarik rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang. Jadi digunakanlah musik yang dikenal oleh rakyat Indonesia ini, musik keroncong. Sebegitu dikenalnya berarti Om, musik keroncong. Iya, sampai Bengawan Solo sampai sekarang di Jepang populer kan. Oh iya. Almarhum Bagesang itu yang ciptaannya. Jepang sangat menghormati lagu itu karena itu lagu yang ketika mereka berkuasa di Indonesia, lagu Bengawan Solo sudah diciptakan. Lah, si Moresco Tugu ini, Orkes Pusaka Moresco Tugu ini terhenti tahun 42, kemudian dimainkan lagi pasca kemerdekaan. Pasca 45. Mulai bermain kembali sampai tahun 49. Ada apa? Tahun 49 setelah agresi militer Belanda kedua, Oh iya. situasi Kampung Tugu nggak aman. Akhirnya orang Tugu eksodus. 100% kampung ini kosong. Karena orang-orangnya akan dibunuh dan kampung ini akan dibumi hanguskan. Kenapa itu? Kenapa Belanda sampai Bukan masuk Belanda. Ini peralihan dari Belanda ke Republik ya. Ada Belanda. Mereka menganggap karena orang Tugu beragama Kristen, mereka pikir orang Tugu pro Belanda. Sempat dianggap antek juga kan? Iya, Oh, sampai seperti itu. segitunya ya? Padahal pada saat zaman perjuangan mereka bahu membahu dengan orang Tugu, sama-sama berjuang. Melawan sekutu, melawan Jepang sama aja gitu. Tapi karena sentimen agama mungkin karena ya? Isu agama berarti. akhirnya orang Tugu lebih memilih meninggal kampung Tugu, sementara mereka ditempatkan di Pejambon. Nah, Pejambon di belakang gereja Manuel. hmm. Nah, baru bulan Januari tahun 50 mereka diberangkatkan ke Hollandia. Hollandia itu dulu wilayah kekuasaan Belanda. Hollandia itu sekarang bernama Jayapura. Oh, Jayapura itu dulu Hollandia Hollandia. ya? Itu masih daerah Belanda. Masih di Nah, di sana orang-orang Tugu memainkan musik keroncong juga. Sampai pada akhir tahun 62, orang Tugu diberikan pilihan oleh Republik untuk memilih mau ikut Belanda atau mau ikut Indonesia, Republik Indonesia. 99% memilih ikut Belanda karena situasi politik yang mereka alami. Karena agama itu tadi. Dan politik yang lain ya. Iya. Nah, tahun 63 bapak saya kembali dari Ke kampung itu. ke Kampung Tugu Dari Jadi- Jayapura. dari Jayapura, dari Hollandia. Dari Hollandia. Bapak saya mengumpulkan semua orang-orang tua yang tersisa untuk pulang ke Tugu. Dan mulai saat itu dirintis kembali supaya adat istiadat, keroncong dan sebagainya untuk dihidupkan kembali. Maka pada tahun 70 ketika ada kunjungan Konsul Jenderal Portugal untuk kawasan Asia Pasifik, Senior Antonio Pinto de Franca datang ke Tugu. Kemudian Pak Ali Sadikin menetapkan daerah Tugu ini sebagai desa cagar budaya. Oh, Titik sentralnya adalah gereja dengan radius 600 meter. dari gereja itu. Termasuk rumah ini. Nah, kemudian Orkes Pusaka Moresco Tugu hidup kembali. Bahkan oleh Gubernur Ali Sadikin dijadikan sebagai apa ya, kalau di balai kota ada acara atau apa, itu sebagai apakah pengiring makan siang, Selalu pasti. kerap lah ya, nggak selalu ya. Lah, Orkes Pusaka Moresco Tugu ini bertahan sampai tahun 86. Kemudian vakum karena tidak ada pembinaan, tidak ada regenerasi. Oh, Lah, baru pada tahun 88 ayah saya Aaron Julin Semihils
mengumpulkan semua anak-anak muda di Tugu untuk kembali bermain keroncong. Regenerasi awal. Dikumpulkan dari semua farm yang ada di Tugu. Baru pada tanggal 12 Juli 1988 ditetapkan sebagai hari lahirnya grup Keroncong Tugu. Keroncong Tugu dengan nama Keroncong Tugu. Iya, dengan ejaan lama. Lah saya salah satu orang yang ada di awal pembentukan itu sampai sekarang. Generasi awal nih waktu Regen itu. Iya. Nah, setelah Keroncong Tugu terbentuk, kita cari alatnya sulit. Kenapa tuh? Ya memang nggak tersedia. Oh, nggak ada juga. Nggak ada. Jadi alat-alat yang ada itu alat orang musik. tuanya udah nggak ada tuh, nggak punya. Yang tua-tua mereka punya, mereka jual sama turis-turis. Harganya mahal kan? Oh iya. Iya. Biola lagi. Biola pun ada satu tersisa di Papua masih. Baru belakangan dikirim ke Tugu. Itu kalau di Papua tepatnya di mana? Di Jayapura. Jayapura. Di situ. Karena di sana ada Kampung Tugu. Oh, ada Kampung Tugu juga ternyata. Iya. Itu yang orang nggak tahu tuh. Di Papua ada Kampung Tugu, namanya APO. APO. Itu Kampung Tugu. Ada gereja Tugu. Sekarang udah berubah jadi gereja Immanuel. Saya loncat lagi ke belakang. Dari Belanda, dari Hollandia ke Belanda tahun 62 ditempatkan di Westerbork. Ada camp untuk khusus orang Tugu. Itu di mana? Di Belanda. Oh, di Belanda. Di Belanda. Ke Belanda. Nah, ketika itu akhir tahun, jadi menghadapi cuaca ekstrim, orang Tugu nggak betah. Mereka minta di daerah tropis. Karena terbiasa tropis. Iya, akhirnya oleh pemerintah Belanda dikirim ke Suriname. Waduh. Tahun 63. Nah, di Suriname dikasih suatu tempat yang bernama Tugu Konre. Itu apa tuh artinya? Tanah Tugu. Tanah Tugu. Tempat itu sekarang masih ada. Jadi berapa kali pindah-pindah itu selalu ada tempat namanya untuk Tugu. Tugu ya, Tugu Konre. Sampai sekarang tempat itu masih ada. Karena keponakan saya kebetulan dia diplomat, dia tugas di Suriname, dia datang ke situ. Masih ada Tugu Konre. Di sana orang Tugu dijanjikan hasil pertanian yang mereka kelola akan diambil oleh pemerintah Belanda. Ternyata sampai 3 kali panen, 4 kali panen nggak diambil. Akhirnya orang Tugu berontak lagi. Kembalikan saya ke Belanda. Baru pada mulai 65 sampai 67 orang Tugu dipindahkan kembali ke Belanda. Dan tersisa cuma 1 orang di Suriname. Orang tua yang udah malas pergi-pergi lagi. Tuh. Berarti gitu ya, Keroncong Tugu itu nggak cuma di sini berarti? Ya. Ada bisa di Jayapura. Di Jayapura ada dulu mereka mainkan. Suriname itu. Di Suriname mereka mainkan keroncong. Di Belanda mereka bermain. Keroncong Tugu ini ada selalu ada tempat khususnya gitu. Ada, iya. Setiap orang Tugu datang itu mereka bangun gereja, mereka bermain keroncong. Mereka budaya yang mereka bawa, yang mereka kenal itu mereka pertahankan sampai sekarang. Dan membangun lingkungan di mana mereka ada. Iya. Nah, kalau di Tugu akhirnya tanggal 2 Mei 1976 dibentuk IKBT, Ikatan Keluarga Besar Tugu. Tahun 76 itu juga bapak saya pergi ke Belanda membentuk SOS Tugu Stichting. Jadi buat komunikasi antara orang Tugu yang di Tugu dengan orang Tugu yang di Belanda. Tahun 76. Itunya berarti ya? Iya. Kelompok Tugu itu ya? Kita komunitas kecil yang tidak pernah bisa banyak dari dulu sampai sekarang. Dari tahun 1661 dari 150 jiwa sekarang paling ada 500 jiwa. Iya. Gila kan? Untuk tahun selama itu ya? Iya, nggak tahu kenapa. Apalagi dulu Tugu yang daerah pertanian berubah menjadi daerah semi industri. Seperti ini. Akhirnya orang Tugu banyak tersingkir. Tapi kan Keroncong Tugu ini ya, menurut aku dan teman-teman gue ini cukup terkenal gitu kan? Ya, karena memang dari awalnya memang sudah dikenal. Ditambah lagi dengan kiprah grup kita nih dari tahun 88 sampai sekarang. Ketika kita terbentuk, kita main di rumah-rumah orang-orang Tugu supaya mereka tahu kita sudah ada, kita sudah terbentuk kembali. Kemudian kita main di panggung-panggung hiburan, 17-an sekitar sini gitu. Ya, awalnya. Acara orang kawin sampai akhirnya kita sekaligus melatih mental dan skill. Sampai akhirnya bisa sampai mana tuh makin Keroncong Tugu setelah Regen itu kan? Ya, sampai akhirnya diekspos oleh wartawan televisi, mulai
semakin dikenal. Akhirnya kita di tahun 98 kita diundang bermain di Belanda. Pertama kali akhirnya setelah Regen itu ya? Iya, di Belanda. Ternyata di sana dari seluruh penampil yang ada, kita dinobatkan sebagai penampil terbaik. Wah. 99 kami diundang kembali. Oh, karena 98 udah keren kan? Iya, diundang kembali. Tahun 2000 diundang main di Singapura. Belum lagi diundang main di Istana Negara. Belum acara-acara pemerintahan, DKI, Wali Kota Jakarta dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2010-2011, Keroncong Tugu menjadi ikonnya Jakarta Utara. Iya, itu tahu Dengan sih. kelompok Mardikers. Kita regenerasi di bawah kita lagi. Grupnya namanya Mardikers. Mardikers. Ah, ah. Oh iya, kalau ngomongin grup nih Om, kan sempet nih kayak ngeliat, nyari di internet, itu ada berapa emang kelompok-kelompok namanya juga Keroncong Tugu. Iya. Itu sama kah atau ada sejarah yang gimana? Kalau iramanya sama, tapi sebenarnya namanya berbeda. Nggak mungkin di Kampung Tugu namanya semuanya sama. Keroncong Tugu, Keroncong Tugu. Bukan, nama orangnya. Oh, Nggak mungkin semuanya namanya Arthur. oh iya. Ada pasti. Arthur, ada Aaron, ada Andre dan sebagainya. Sama dengan kelompok Keroncong di Tugu. Kami Keroncong Tugu, yang lain bukan, cuman berirama Tugu. Hanya saja masyarakat yang tidak tahu menganggap itu Keroncong Tugu. Apakah karena juga kelompok itu menyatakan Keroncong Tugu gitu? Enggak Ya karena misalnya juga. sudah di-announce, inilah dia Keroncong Tugu, mau nggak mau mereka jadi nggak enak hati dong. Iya. Iya kan, mengaku sebagai Keroncong Tugu juga. Tapi bagi orang yang kenal, ketika mereka ingin menggunakan jasa kami, nggak mau, gue maunya yang setahu gue Keroncong Tugu itu yang ini, yang saklek begitu. Oh. Tapi ini berarti kan kayak misalnya di Kampung Tugu ini, Keroncong Tugu itu untuk satu kampung itu dengan nama yang berbeda, atau Keroncong Tugu yang dengan nama Keroncong Tugu itu cuman Iya, yang ayo Regen waktu dari gue Pak. gitu. Jadi ketika misalnya ada klien ingin menampilkan Keroncong Tugu dalam suatu acara di keluarganya atau instansinya, mereka menghubungi pihak kedua untuk menghubungi kita, atau menghubungi pihak ketiga untuk menghubungi kita. Tapi kadang-kadang biasanya mereka suka salah alamat. Oh, dari pihak keduanya berarti? Iya. Pertama, mungkin dia tidak tahu, atau kemungkinan juga ini tentang budgeting. Oh, ada uang ya berarti ya? Ya, akhirnya kan larinya ke situ. Nah, Ada barang, ada kualitas. iya. Itu kan? Iya. Itu belum lah. Sering terjadi tuh. Ya, Kayak gini. kerap. Kerap. Selalu juga. Iya. Ini unik aja menurut gue. Kalau lu namanya Udin, masa lu ngaku Mamat? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin lah, kalau Udin Mamat Itu namanya gitu. dukung, Walaupun nggak lu gitu? tinggal satu RT gitu. Iya. Walaupun lu kakak beradik bahkan. Oh gitu. Iya kan? Nggak boleh itu. Nama itu udah masing-masing. Menurut Om nih, Keroncong Tugu itu ada di sini. Ya Keroncong Tugu di sini. Karena kita terdaftar di Kemenkumham. Oh, Itu udah terdaftar dapatkan kan, iya. Loh, berarti orang yang bisa ngaku-ngaku itu bisa kena hukum. Seharusnya. Seharusnya bisa kan? Tapi karena kita Ya sudah. welas asih, ya sudahlah, mungkin ketika kau menggunakan nama kami, kau mendapatkan beras, mendapatkan income untuk kebaikan lah. Kita berpikirnya lu untuk kebaikan aja. Tapi kalau kita mau menempuh jalur hukum, kasihan ya, kita kenal. Iya sih. Kalau ngomongin setelah Regen tadi yang sempat hilang dari tahun 960, 800 terus ke 88 ya terakhir Om ya. Menurut Om nih gimana sih Keroncong Tugu sekarang, apakah menurut Om aja masih banyak pendengarkannya atau kurang karena apa? Kalau sekarang Keroncong Tugu ini ya sepengetahuan gue, pengalaman gue, khususnya banyak musisi keroncong maupun bukan yang kenal sama kita kok. Iya Mas.
Grup-grup besar aja kenal kok. Tahu sih. Grup-grup besar Emang ya. sebesar itu juga sih. Nah, kayak misalnya almarhum Basurip itu sahabat kita. Tony Q sahabat kita. Stefan sahabat. Ya mungkin grup-grup yang lain ya saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Ya kenal kok sama kita. Kita udah pernah kolaborasi dengan Ungu, kita kolaborasi Wah. dengan ST12. Ya kalau kita jalan ke daerah, mereka menganggap kita ini orang besar. Besar sih. Padahal enggak. Sejarahnya mungkin. Ya sejarahnya mungkin besar, tapi kitanya nggak biasa aja. Oh. Biasa ya gue makan ngedeprok, nggak usah pakai garpu pun gue bisa, nggak usah pakai sendok makan masih bisa. Orang terlalu formal kalau di daerah nyebut kita. Iya, gitu. Ada yang dikalungin bunga, aduh siapa kita ini? Kita bingung, ini salah kali loh kalungin bunga. Orang gue juga bukan siapa-siapa gitu. Menghormati aja mungkin. Mungkin. Karena kan sejarahnya kan besar gitu. Dan ke kita nih, kedatangan kita ke daerah-daerah menginfluence. Dengan gimana? Ketika kita datang misalnya ke Lampung, beberapa kali kita ke Lampung akhirnya tumbuh subur sekarang grup-grup keroncong di Lampung. Oh, Kita datang ke Saulunto, sekarang grup tumbuh di Saulunto. Kita datang ke isi Padang Panjang, ada lagi sekarang grup keroncong di sana. Bahkan UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, memasukkan program wajib setiap angkatan harus memiliki grup keroncong. wah. Kita datang ke Surabaya, ke mana, itu menginfluence, benar-benar menginfluence. Bahkan ketika kita melakukan regenerasi dengan membentuk Merdikers, ini tahun 2010 kalau nggak salah. Regen terakhir berarti ini. Yang terbaru, Iya, yang terbaru. bukan terakhir, yang terbaru. Amin. Itu membuat masyarakat dan orang-orang yang peduli dengan keroncong menjadi lebih bergairah. Karena bayangkan anak SD kelas 2, kelas 3 kita ajarin dengan keroncong, mereka berpikir kenapa kita nggak bentuk. Banyak sekarang bertebaran Iya, anak-anak bener usia juga. dini bermain, itu influenza dari sini. Dari Kelompoknya kampung. Aren. Kelompoknya Aren. Bayangkan sekarang Aren aja udah segede gini. Dia main-main dari tahun 2000 berapa? Dari- Belajar biola kita udah sertakan dari dia masih kecil. Nah, kalau ke depan gue sih nggak khawatir, karena kita nih orang tua mewariskan kepada kita suatu musik yang menjadi musik nasional, Jadi budaya. yang dikenal di dunia internasional. Kita sudah memberikan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Sekarang Dan tinggal yakin. generasi berikutnya membina, mengembangkan, bukan lagi melestarikan, mengembangkan kepada generasi selanjutnya. Jadi tanggung jawab kita udah tinggal 50% nih. Iya. Dan gue nggak khawatir, Lah, sama satu lagi gue mau kasih tahu. Orang bilang keroncong dari Portugis, itu orang nggak tahu yang ngomong. Keroncong itu keroncong musik asli Indonesia. Yang memainkan pertama keturunan Portugis, betul. Keturunannya Alat-alatnya dari sana, betul. Betul. Tapi musiknya sendiri Lahir dari sini. lahir di Kampung Tugu dan menjadi musik asli bangsa Indonesia. Oh, itu iya. Itu poinnya. Kenapa gue ngomong gitu sampai kadang-kadang suka emosi juga? Kenapa? Kenapa tuh? Karena mereka salah. Iya. Kita berapa kali kolaborasi dengan musisi Portugal. Pernah datang ke sini Master Cavaquinho. Cavaquinho itu alat musik tradisional Portugal. Datang kemari kolaborasi dengan kita. Dia bilang ini keroncong ini baru pertama kali saya dengar. Itu orang Portugal. Orang Portugal. Itu tahun 2015. Baru kan? 2016 kita diundang ke Portugal. Keroncong Tugu mungkin grup pertama yang bermain di Portugal. Di sana kita main di Museum de Fado. Untuk memperingati 5 tahun Fado dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kita adalah bintang utama. Wah. Nah, di sana yang hadir itu musisi-musisi besar Portugal. Mereka bilang, ini musik ini baru pertama kali saya dengar. Loh, kalau orang Portugalnya aja baru dengar pertama kali, kenapa Berarti orang bukan bilang ini musik dari dari Portugis? Portugal. Dari Portugal. Berarti itu mungkin ya keturunannya. Itu kan iya. namanya ngehe. Namanya soto ya. Sotoy. Bukannya ngehe ya, sotoy. Soto. So tahu aja. Iya.
Bahkan ensiklopedia bahasa Indonesia menyatakan keroncong dari Portugis. Gue bilang ini dari mana lagi Belum ensiklopedia? baca mungkin. Kan banyak tuh orang-orang sekarang Bukan belum baca. Sotoy. Sotoy. Dia nggak tahu tapi ngomong bahwa musik berasal dari Portugis, dari Portugal, kan sotoy. Foto. Nah, aslinya orang lahir di sini kok. Cuma Kan karena begitu. keturunan aja Nah, berarti. memang pada awalnya kita banyak menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Portugis Kreol. Apa tuh? Nah, bahasa Portugis Kreol itu bahasa Portugis yang telah menjadi bahasa lokal. Yang diucapkan itu yang dituliskan. Sedangkan tulisan bahasa Portugis itu berbeda dengan pengucapan. Misalnya, kere. Orang Tugu bilangnya kere, tulisannya K-E-R-E. Artinya mau. Orang Portugis pun tahu itu artinya mau. Tapi tulisan Portugisnya Q-U-E-R-E-R. Kere. Belum jadi bahasa lokal. Itu bahasa Portugis. Portugis. Tapi dia jadi bahasa Kreolnya kere ya, kere K-E-R-E. Di Jawa jadi miskin loh. Iya. Itu salah satu contoh. Kumi, K-U-M-I. Bahasa Portugisnya C-O-M-E-R atau C-O-M-I. Dibaca kumi-kumi juga, artinya makan. Nah, lagu-lagu yang dibawakan itu seperti lagu Yan Kagaletti. Yan Kagaletti ini lagu yang diciptakan tahun 1700 ketika terjadi wabah kolera di Batavia. Kolera disentri. Jadi untuk mengenang Melchior Leidecker, seorang pendeta yang juga dokter yang melayani di Tugu, dia mati karena penyakit itu. Orang Tugu menciptakan sebuah lagu judulnya Yan Kagaletti Untuk mengenang dia. Iya. Itu pakai bahasa Kreol, bahasa Melayu dicampur. Yan Kagaletti, tres Petra Genti, quem boa senhora ladrang busi kampung. Bos tem picado, troncang tem eberto, yeru yeru sinyo caballero. Apa tuh artinya? Yan Kagaletti, Yan disentri. Oh. Tres pedra kenti, seperti 3 buah batu panas dalam perut. Keng buah senyora, di mana sinyonya yang baik hati. Ladrang busi kampung, sementara ada pencuri yang memanfaatkan situasi dalam kampung. Siapa itu? Ya maling, Oh, kan. chaos Gitu jadinya. ya? Chaos. Bos teng pikadu. Kamu kemana? Trongkang teng eber, yeru yeru sinyo caballero. Jadi dia berteriak, yeru yeru. Sinyo caballero tuh tukang ngangon kebo. Sinyo caballero. Sinyo Caballero. Caballero. Keren juga ya bahasanya. Iya. Jadi lagu itu untuk mengenang situasi itu ya? Iya. Kemudian ada lagi lagu Gatu Matu. Apa itu? Gatu, kalau sekarang tulisannya Gato. Tapi orang Tugu tulisnya Gatu langsung. Matu. Mato. Itu kucing hitam. Kucing garong. Yo ola tengunga gatu, suaka belu pretu dretu. Yo sulu nunca vergonya, busca vila bonita. Yo saya olu melihat tengunga seekor gatu, melihat seekor kucing. Sua kabelu pretu dretu, dengan bulu yang indah dan lebat. Yosu ulu, saya melihat nungka bergonya tanpa berkedip, nggak bergerak, terpukau. Busca villa bonita, seperti melihat seorang wanita yang cantik luar biasa. Nah itu. Tapi dari bahasanya bagus ya? Bagus nggak ngerti bahasanya. juga. Iya lu nggak ngerti, gua ngerti. Salah lu kalau lu nggak ngerti, lu bukan orang Tugu. Iya sih. Dan emang gua pikirin. Tuh. Ini Om, kalau ngomongin keroncong Tugu, gimana sih cara bertahan? Apakah cuman dari Regen itu? Bokap gua bilang, waktu dia membentuk keroncong Tugu, lorang ingat, jangan hidup dari keroncong, tapi hidupilah keroncong. Lah, Beda tuh. kita berangkat dari sana, kita mempersilakan. Siapa yang sanggup, mari kita jalan. Kalau nggak sanggup, kita tidak bisa memberi jaminan. Seleksi alam. Ya. Ibarat orang mendayung perahu. Siapa yang kuat, dia akan terus sampai ke tujuan. Tapi kalau yang nggak kuat, dia boleh kembali ke pelabuhan. Lah, di situ dengan keyakinan, tekad, dan penuh rasa tanggung jawab secara moral,
Itu yang membuat kita bertahan. Oh. Jadi kita awalnya membiayai diri kita sendiri. Kemudian ketika orang sudah mengenal, maka masyarakat kalau menggunakan jasa kita pasti memberikan apresiasi, dan dari situlah kita sisihkan untuk secara pembiayaan ya. Kemudian yang kedua, susah kan ngerekrut anak-anak, main keroncong yuk. Sulit loh. Kenapa itu Om? Apa karena zamannya udah beda? Lah keroncong, gua aja awalnya nggak mau. Gila lo, nama Arthur James Mills mainnya keroncong. Gila aja lo. Tahun 80 ya kan? Tahun 80-an, sementara anak-anak lagi Duren. ngeband The Beatles, Duren, segala macam. Lu keroncong. Apaan tuh? Gitu? Widih, mainan lu keroncong. Main biliar lu, gua nggak ngerti, kan bingung. Nah, gua aja nggak bisa. Nah, maksudnya menolak awal. Tapi lama-lama gua suka. Apa itu Om yang bikin Om akhirnya suka nih? Ternyata asik banget. Namanya bermusik, lu mau jadi musik apapun Iya, asik. setuju. Lah, sekarang kita nggak usah ngajak orang, mereka sendiri yang minta diajarin. Nah itu membesarkan hati kan, Besaran. membesarkan hati. Kayak cucu gue itu tadi si Kai itu, opa ajarin, ya udah lu main aja yang lu bisa dulu. Sebelum bisa ngeridem lu main aja dulu rekaman. Terus si Ray segala macam minta ajarin. Om, teman-temanku ya udah belajar aja sini. Ketika udah mulai terbentuk satu grup, anak-anak kecil loh, anak-anak SD SMP, kan lucu ya. Iya. Berarti itu nggak bisa mungkiri juga, berarti karena ada sejarah yang besar dan apa? Pengaruh positif yang kita bawa itu yang membuat mereka tertarik. Pengaruh positif. Pengaruh positif. Ya? Pengaruh positif. Mereka lihat ini, om gua ada di TV, ini om gua ada jadi berita gini, banyak tamu datang loh, enak banget ya, lu terkenal lo ya. Kira-kira ya obsesinya mungkin baru seperti itu, tapi itu udah menggembirakan. Itu api awalnya lah. Iya. Tinggal dirawat aja kan apinya. Karena kalau misalnya main yuk, ketika mereka besok-besok nggak latihan lagi, kita nggak bisa komplain. Kan yang ngajak saya main om. Tapi kalau mereka mau sendiri, lu mau kemana? Gue udah siapin waktu, lu nggak datang latihan. Yang minta diajarin siapa? Iya om saya. Nah, mereka sadar sendiri. Enak kan? Enak gitu. Sadarannya dia itu. Sadaran sendiri. Nah, kalau berarti kan ini udah banyak yang muda-muda juga sekarang Om, di keroncong tubuh. Yang Om tahu nih, apakah mereka pernah bilang juga ke Om kalau mau gimana ke depannya dengan keroncong tubuh? Belum. Yang kita tanamkan sekarang, lu berlatih aja. Saat ini ke depan, lu dari musik bisa hidup. Udah itu aja. Kalau semakin piawai, semakin mahir, skill lu semakin ditingkatkan, lu nggak kesulitan lah. Walaupun lu nggak kerja formal, lu bisa nyari duit. Gua kasih contoh lo si Aaron, kemana-mana. Iya, Aaron. Diminta orang jasanya. Iya kan? Sempat main juga kan dia ngisi di lagu band apa tahu. Band. Terus waktu film ini W.R. Supratman, ya main biola kan Aaron. Yang ngisi suaranya. Ya si pemerannya kan nggak bisa main biola. Oh iya benar. Yang main si Aaron. Tuh kan gitu. Dan gue bersyukur di grup kita ini ada orang melek musik, sekolah musik. Aaron. Karena dulu otodidak, termasuk gue otodidak sampai generasi gue. Nah generasi di bawah kita, Aaron dipaksa sama bapaknya supaya latihan biola. Iya. Jago Nah, sih. sekarang dia main biola dan dia melek musik, melek notasi. Kedepannya gue berharap sih yang lain juga akan timbul nih, generasi baru yang menekuni bidang musik, sekolah musik, jadi ngerti, nggak otodidak gitu. Menurut Om nih, sekarang kan industri musiknya kan maju dan cepat kan Om. Apakah Om ada harapan atau percaya sama generasi mudanya aja sekarang kayak Ya, Aaron? Bagaimana caranya? Selain gue meninggalkan jejak, Iya. melalui apa? Permainan, kita nge-record lagu-lagu yang kita ciptakan. Lo tau kemarin lagu gue menang di AMI untuk kategori keroncong? Gak tahu tuh. Lagu Tanah Tugu itu gue ciptakan, tapi diadu menang. Gue dengerin. Menang di AMI Award. Bikinnya di mana? Klipnya di Portugal. Oh iya. Ya di Tokyo. Yang lagu Kampung Tugu kita bikin klip di Portugal. Lah, dengan melihat itu, kita udah meninggalkan jejak kepada mereka supaya mereka pun bisa lebih meningkatkan dari apa yang telah kita wariskan.
mungkin terakhir nih Om, menurut Om apa harapan Om untuk dari musik keroncong Tugu ini sendiri, Kampung Tugu dan generasi-generasi muda atau yang di luar pendengar penikmat keroncong Tugu ini? Ya, gue sih berharap ya, punya impian bukan berharap. Gue punya mimpi agar wilayah Tugu ini dikembalikan fungsinya sebagai desa kawasan cagar budaya, supaya ketika orang datang berwisata, mereka bisa melihat, wah benar di sini lahirnya keroncong. Karena apa? Banyak pemusisi keroncong di sini, banyak grup-grup keroncong yang ada di sini. Mereka diberikan tempat untuk berkreasi, misalnya membuat. Dulu kan kita bikin alat sendiri. Wah, kita dibuatkan workshop dan sebagainya. Dan masyarakat harus kembali ke jati diri. Lu nggak keren, lu sehebat-hebatnya grup reggae di Indonesia tidak akan pernah bisa mengalahkan Bob Marley. Sehebat-hebatnya lo grup rock and roll, lo nggak akan bisa mengalahkan The Beatles. Sehebat-hebatnya lo pop rock di Indonesia nggak akan pernah bisa mengalahkan Bon Jovi. Tapi kalau lo main keroncong, lo main gamelan, lo main angklung, dunia nggak akan pernah bisa mengalahkan kita dalam ilmu yang kita miliki. Karena itu jati diri kita. Iya, itu yang seharusnya. Dan lu nggak keren kalau lu bisa, itu lu bagus bisa grup-grup musik yang lain, tapi lu nggak keren kalau lu nggak memainkan musik tradisional bangsa lu sendiri. Iya, setuju sih. Iya. Berarti lebih ngomongin ke jati diri ya. Iya dong. Itu mungkin karena ini Om tren, jadi kan. Lo ngomong bahasa Inggris tapi hidung lu pesek, lo orang Melayu tetep aja lo. Iya sih. Iya kan? Iya. Tapi lo akan terkagum-kagum ketika ada orang bule fasih berbahasa Indonesia. Iya. Wih Pasti. gila, lo belajar di mana lo? Itu kan? Iya. Benar. Orang luar aja menghormati kita, menghargai kita, kenapa kita harus meninggalkan budaya kita? Itu yang gue Itu minta mungkin dari Om, masyarakat. Jati diri emang anak Kembali, muda itu, iya yang kembali. udah lama mungkin lupa entah atau Iya. dengan sadar nggak mau juga karena ngikutin tren. Dan seharusnya yang bener tuh ketika Karena mereka pikir musik keroncong musiknya orang tua. iya. Tapi setelah mereka datang, mereka lihat, oh ternyata tidak. Kita semua kalangan, kita bisa menyuguhkan untuk semua kalangan. Terbukti juga kok udah bisa sampai kemana-mana Iya. dan selalu meninggalkan jejak yang Ini, pasti. ini kita nih sekarang lagi COVID sih. Kita ada orang belajar menyanyi. Dia sangat mengagumi kita. Itu anak SMP. Tinggalnya di Karawaci. Jauh. Dan mereka datang kemari latihan. Datang latihan. Sampai senet itu loh. Iya. Bayang. Berarti itu pesan buat Om tadi, impian Om nih ke depannya untuk Kampung Tugu ini jadikan harus cagar budaya. semuanya, masyarakat Tuguknya, masyarakat di luar Tugu, stakeholder, pemerintah dan sebagainya. Kalau memang concern, gue yakin impian ini nggak terlalu sulit lah. Sekarang masalahnya mereka concernnya apa aja. Itu dia. Salam tuh buat pemerintah ya. Dan juga buat anak muda tadi Om, Iya, anak lebih muda, ke iya. jati diri. Ya gue sih senang aja lah, Iya. karena banyak sih anak muda yang suka, banyak banget. Hanya saja medianya Iya. nggak berpihak. Nggak, mungkin karena nggak. Nah, akhirnya sekarang kan dengan media sosial kita berekspresi di sana. Instagram gitu juga. Instagram. Apa Om Instagramnya namanya? Iya, Keroncong Tugu. Keroncong Tugu. Jangan lama. Jangan lama. Facebooknya Keroncong Tugu. YouTube-nya Keroncong Keroncong Tugu. Iya. Subscribe-nya belum banyak, belum 2000. Subscribe. Gitu. Ya itu sih Om. Sekiranya tadi yang kita mau Nah, tanya tentang gimana nih. iya sejarahnya. Banyak juga kan tadi tuh orang nggak tahu ternyata. Oh ini tuh ya bukan musik Portugal, orang Portugal aja nggak tahu. Cuman karena keturunan lagi. Juga. Gitu. Makasih nih Om buat waktunya. Sip. Thank you. Sukses Om. Yo, thank you.